Pendidikan Jasmani Adaptif. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Henry Juliati dengan NIM 2287230031. Di sebelah kiri saya ada Mauhibatul Kamila dengan NIM 2287230023. Di sebelah kanan saya ada Safira Rehanza Rahmadi dengan NIM 2287230064. Di samping Safira ada Saya Hirfatia Ternama dengan NIM 2287230024. di samping Ahya ada Saya Petrus Noviandi Panjaitan dengan NIM 2287230011. Kami di sini akan menjelaskan permainan boccia, lempar lembing dan bola basket dan kursi roda Untuk anak tunadaksa. Latihan lama kami berkayunya dalam di tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan permainan olahraga bola basket untuk anak tunadaksa. Permainan bola basket untuk anak tunadaksa biasanya dimainkan dengan dua tim. Yang satu tim ada 5 orang. Jadi tutorialnya adalah siapkan dulu bola basketnya, lalu pastikan anak untuk mengikuti latihan bola basket. Dijelasin dulu cara permainan tutorial gitu ya. Bola basket untuk anak tunadaksa itu pastinya harus dimodifikasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu harus adanya bola yang ringan untuk anak tunadaksa karena tidak memungkinkan kalau untuk bolanya itu lebih berat. Nah, yang kedua itu lapangan disesuaikan. Jadi untuk nanti anak tunadaksa bermain basket itu lapangannya harus disesuaikan. Lalu ada aturan permainan untuk anak tunadaksa. Nah, yang dimana aturan permainan ini si anak ini cuma dilatih untuk ngedribble dan yang lain-lain asalkan tidak memberatkan untuk si anak tunadaksa ini. Nah, lalu selanjutnya itu ada latihan gerak dasar motorik yang dimana kan anak tunadaksa ini memiliki hambatan di motoriknya. Jadi di sini tuh melatih untuk motoriknya itu untuk melatih motoriknya si anak tunadaksa ini. Setelah itu penggunaan visual. Jadi sebelum si anak bermain itu
harus diperlihatkan atau dicontohkan melalui penggunaan visual seperti itu. Di sini kenapa bola basketnya dimain ada pendampingnya? Karena biasanya jika anak tunadaksa memainkan bola basket menggunakan kursi roda, itu kursi rodanya sudah dimodifikasi. Tapi kelompok kami hanya ada alat dan bahan yang sudah disediakan dan itu ala kadarnya. Jadi kami di sini menggunakan pendamping bermain basketnya. Lempar lembing adalah salah satu cabang olahraga atletis yang meminta kombinasi dari teknik kecepatan, kekuatan, dan teknik yang mumpuni. Lempar lembing sangat signifikan bagi anak tunadaksa karena membutuhkan koordinasi motorik yang baik, kekuatan otot, dan kontrol gerak yang presisi. Meskipun ada beberapa keterbatasan fisik yang dialami oleh anak tunadaksa seperti tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, latihan lempar lembing dapat dipersiapkan dengan modifikasi teknik dan penggunaan alat bantu yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatannya. Hai, di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang tutorial cara bermain lempar lembing yang benar untuk anak tunadaksa. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diikuti untuk membantu anak tunadaksa dalam berlatih lempar lembing. Yang pertama itu penggunaan peralatan yang sesuai. Jadi lembing yang lebih ringan, pilih lembing yang lebih ringan dan mudah dipegang. Ini bisa memudahkan anak dalam melempar meskipun kekuatan fisiknya terbatas. Jadi cari lembing yang lebih ringan daripada lembing-lembing biasanya. Lalu ada alat bantu. Jika anak memiliki keterbatasan fisik pada tangan atau kaki, pertimbangkan penggunaan alat bantu seperti tongkat atau pengait untuk membantu melempar lembingnya. Lalu yang kedua ada pemanasan dan peregangan. Sebelum memulai, ajarkan pentingnya pemanasan untuk menghindari cedera. Beberapa gerakan pemanasan yang sederhana. Yang pertama itu ada gerakan peregangan tangan dan lengan. Arahkan mereka untuk merentangkan dan tangan ke depan, ke atas, dan ke samping. Lalu yang kedua ada peregangan tubuh bagian bawah. Ini penting untuk anak yang mungkin menggunakan kaki mereka lebih banyak saat melempar. Lalu di sini ada tutorial yang ketiga, yaitu posisi yang tepat. Nah, yang pertama itu ada posisi berdiri. Pastikan anak berdiri dengan kaki selebar bahu jika keseimbangan yang lebih baik. Jika mereka menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya, pastikan posisi tubuh tetap stabil. Jadi kalau teman-teman menggunakan kursi roda, teman-teman bisa tubuhnya bisa distabilin dulu. Lalu ada posisi tangan. Tangan yang memegang lembing sebaiknya berada di belakang tubuh. Tangan yang lain bisa digunakan untuk memberikan stabilitas jika diperlukan. Lalu tutorial yang keempat ada teknik melempar. Yang pertama ada bertumpu pada kaki atau kursi roda. Jika anak menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya, pastikan posisi kaki tumpuan kuat dan stabil. Jika berdiri, ajarkan mereka untuk menekuk sedikit lutut agar lebih seimbang. Lalu yang kedua ada gerakan lempar. Ajarkan anak untuk mengayunkan lembing dengan satu tangan dengan gerakan dari belakang ke depan mengikuti garis lurus. Jika anak tidak mengangkat lembing dan dengan kekuatan penuh, mulailah dengan gerakan ringan. Lalu ada
fokus pada tantangan yang melempar. Ajarkan untuk melibatkan gerakan tangan dan lengan yang fleksibel agar lembing bisa terlempar dengan lancar. Lalu di sini ada tutorial yang kelima, yaitu penggunaan visualisasi atau teknik lainnya. Yang pertama ada gerakan visual. Untuk anak yang tunadaksa penglihatan, teknik orientasi pada pendampingan langsung sangat penting. Penggunaan suara atau taktil bisa membantu. Lalu ada gerakan pendukung. Untuk anak yang memiliki keterbatasan motorik, penggunaan alat bantu tambahan seperti alat penggerak atau pendamping yang dapat menstabilkan gerakan tangan dan tubuh mereka. Lalu yang keenam ada latihan bertahap. Mulailah dengan latihan yang ringan seperti melempar lembing dengan jarak dekat atau di area yang aman. Setelah anak merasa percaya diri, dorong mereka untuk meningkatkan kekuatan lemparan secara bertahap. Lalu ada yang ketujuh, motivasi dan dukungan. Memberikan umpan balik yang positif dan mendukung, mengingat anak-anak tunadaksa seringkali membutuhkan dorongan ekstra dalam membangun kepercayaan diri mereka. Lalu ada sesuaikan kecepatan latihan dengan kemampuan dan pastikan ada rasa pencapaian setiap kali mereka melakukannya. Lalu yang kedelapan ada keamanan. Selalu pastikan area latihan aman, bebas dari hambatan yang bisa menyebabkan cedera. Berlatihlah di lapangan atau tempat yang luas dan terbuka. Dengan pengawasan yang cukup, mulailah latihan yang rutin dan konsisten. Anak-anak tunadaksa bisa menikmati kegiatan lempar lembing sesuai dengan kemampuan mereka. Cukup sekian penjelasan tutorial tentang lempar lembing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Tunadaksa merupakan aktivitas yang dimana untuk melatih fisik motorik mereka, dan untuk tari tersendiri untuk anak tunadaksa itu merupakan ada langkah-langkah tertentu. Yang pertama itu pemanasan, yang dimana si anak tunadaksa ini harus pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada penguatan otot, yang dimana di sini untuk memfokuskan otot-otot mereka, untuk otot-otot untuk anak tunadaksa. Skiput. Lalu selanjutnya ada latihan berlari, yang dimana si anak ini diajarkan terlebih dahulu latihan berlari itu seperti apa. Lalu juga si anak tunadaksa ini harus juga, tapi jika membutuhkan alat pembantu untuk mereka seperti walker atau semacamnya. Jadi ini contohnya nih anak tunadaksa. Lalu diajar